Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bujir dari mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. NRP saya 2110181036. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan coba sedikit share ya, berbagi insight tentang seperti apa sih kuliah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau biasa dipanggil PENS, dan khususnya di program studi Teknik Informatika. Nah, nanti saya akan coba share beserta dengan apa-apa saja yang saya dapatkan, jadi atau apa-apa saja yang menarik di dalam selama menempuh perkuliahan di program studi Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Baik, saya akan coba mulai dulu ya dari, jadi kalau nanti inti pembahasannya nanti akan mengarah ke teknik informatika, tapi nanti sebagai permulaan nanti saya akan coba jelaskan jadi dari wadah yang menaungi teknik informatika itu sendiri. Jadi teknik informatika yang ada di PENS. Jadi yang pertama saya akan coba bahas dulu dari institusinya, yaitu dari PENS sendiri. Jadi visi misi PENS. Jadi ini sangat penting untuk diketahui bersama bahwasannya visi dan misi akan merepresentasikan terkait dengan environment pendidikan yang dibangun di kampus PENS. Jadi visi PENS yaitu menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa di bidang emerging teknologi dalam skala nasional maupun internasional. Sedangkan misi, jadi misinya ini adalah menyelenggarakan pendidikan dengan menyediakan lingkungan dan suasana akademik yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berpikiran terbuka, kreatif, dan berjiwa pemimpin yang siap bersaing di era global. Jadi dari visi misi secara garis besar kita dapat mengetahui bahwasannya fokus utama dari Politeknik Elektronika Surabaya adalah ingin terus menjadi pusat unggulan teknologi, menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa. Jadi memang jadi selama saya kuliah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, memang nuansa teknologi memang sangat kental. Jadi dari keseluruhan program studi yang ada, semuanya berada dalam domain teknologi. Salah satu adalah teknik informatika. Nah, terkait dengan prestasi yang diraih oleh atau peringkat institusi PENS itu sendiri, itu ada di peringkat 1. Jadi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya meraih peringkat 1 sebagai perguruan tinggi vokasi terbaik di Indonesia. Ini tahun 2019 hingga sekarang. Nah, jadi ketika badan yang menangis sudah memiliki reputasi yang cukup baik, nanti akan berimbas pada program studi yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah program studi Teknik Informatika. Nah, ini adalah kelebihan pendidikan vokasi. Jadi perlu diketahui bahwasanya Politeknik atau jadi kampus vokasi itu sendiri memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh kampus non vokasi. Yang pertama adalah pelajarannya lebih spesifik. Ya jelas kalau dari PENS ya dia lebih spesifik mempelajari teknologi. Yang kedua pelajarannya lebih applicable ya, karena memang kalau dari apa ya, di vokasi sendiri jadi menyeimbangkan antara teori dengan praktikum. Jadi di mana porsi untuk praktikum itu lebih besar daripada porsi untuk teori, sehingga pelajaran yang disampaikan kepada mahasiswanya justru untuk tentunya sesuatu yang bersifat applicable. Kemudian yang ketiga itu adalah terbiasa dengan dunia kerja. Jadi yang namanya di pendidikan vokasi di mana porsi untuk praktikum atau praktikumnya itu lebih besar daripada teori, tentu saja nanti itu sangat dibutuhkan oleh dunia kerja. Perlu diketahui bahwasanya dunia kerja itu membutuhkan tenaga yang profesional, tentunya dibekali dengan kemampuan teknis yang mumpuni. Nah, jika dan semua itu bisa kalian peroleh melalui pendidikan vokasi.
Kemudian kesempatan kerja lebih tinggi. Nah, ini juga penting. Jadi kenapa kok bisa dikatakan belajar di pendidikan di kampus vokasi itu memiliki kesempatan lebih tinggi? Ya itu tadi. Jadi karena memang mahasiswa di vokasi itu dididik untuk menguasai, jadi menguasai secara lebih detail ya, lebih detail tidak hanya teori tapi juga pengaplikasiannya. Jadi itu terbukti dengan porsi praktikum yang lebih besar daripada teori. Dengan begitu maka lulusan dari mahasiswa vokasi tentu saja memiliki kemampuan hard skill yang mumpuni yang dibutuhkan oleh dunia industri sehingga memiliki kesempatan kerja yang lebih tinggi. Itu adalah kelebihan dari pendidikan vokasi yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman semua dalam menentukan misalkan habis lulus SMA atau SMK mau melanjutkan kuliah di mana. Jadi ini kelebihan dari pendidikan vokasi bisa menjadi pertimbangan. Dan saya sangat merekomendasikan untuk mengambil pendidikan vokasi apalagi di era revolusi industri 4.0 yang sekarang di mana demand untuk profesional IT itu sangat besar sehingga pendidikan vokasi jauh lebih menguntungkan bagi teman-teman semua jika teman-teman mau mengambilnya. Dan sedikit informasi untuk teman-teman bahwasanya memang pendidikan vokasi itu sangat didorong di dunia atau di negara-negara barat seperti Jerman dan beberapa negara lainnya. Jadi itu pendidikan vokasi itu lebih didorong, lebih dikembangkan daripada institusi non vokasi itu. Kenapa? Karena memang sumbangsih pendidikan vokasi terhadap dunia industri sangat besar. Dan perlu diketahui bahwasannya dunia industri memang penopang terbesar ekonomi di suatu negara. Oleh karena itu, pendidikan vokasi terus digencarkan di negara-negara barat dan bahkan lebih tinggi prioritasnya daripada pendidikan non vokasi. Namun hal itu masih berbanding terbalik dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri memang untuk pendidikan vokasinya masih kurang menjadi prioritas. Dan namun akhir-akhir ini seiring dengan berkembangnya teknologi dan seiring berkembangnya semakin meningkatnya demand untuk tenaga-tenaga profesional, maka pendidikan vokasi semakin lebih digencarkan. Dan itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan kelebihan pendidikan vokasi yang mungkin nanti bisa menjadi pertimbangan teman-teman dalam menentukan mau kuliah di mana. Nah, berikutnya adalah seperti tadi di headline dalam presentasi ini bahwasanya saya akan mencoba sharing atau berbagi terkait dengan program studi teknik informatika yang ada di PENS. Jadi sebelum mengenjak lebih jauh tentang teknik informatika yang ada di PENS, jadi pertama perlu diketahui dulu kenapa sih kita itu harus memilih program studi teknik informatika. Yang pertama, jadi saya itu mengutip dari salah satu pidato Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim, di mana saat ini jadi dan kedepannya demand untuk profesional IT sangatlah besar. Beliau menyebutkan ada 7 profesi yang demand-nya sangat besar, jadi diproyeksikan kedepannya juga akan terus meningkat. Yang pertama adalah software developer, yang kedua adalah sistem analis, ketiga web developer, 4 security analyst, 4 network architect, kemudian berikutnya computer programmer, dan yang terakhir itu adalah manajer IT. Itu adalah 7 profesi yang diproyeksikan ke depan akan meningkat demand-nya atau permintaannya. Nah, dengan adanya opportunity seperti itu, maka sangat relevan bagi teman-teman untuk memilih jurusan IT sebagai pilihan kalian ketika kuliah. Jadi nanti tentunya output daripada tujuan utama mayoritas orang atau mayoritas manusia pastinya setelah lulus kuliah pasti nanti akan kerja. Nah, ketika ingin mencapai tujuan itu, jadi ketika lulus bisa cepat dapat kerja, tentunya kita harus benar-benar pintar memilih jurusan. Ya, tentunya kita harus bisa memilih jurusan yang sekiranya benar-benar dibutuhkan oleh dunia industri, karena memang
dunia industri lah yang paling banyak menyerap lulusan mahasiswa, maka kita harus benar-benar memilih jurusan yang sekiranya dibutuhkan atau banyak dibutuhkan oleh dunia industri. Dan apa yang dikatakan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita adalah benar dan sesuai dengan data-data yang ada saat ini. Kemudian ini menginjak lebih jauh terkait dengan teknik informatika. Jadi terlebih dahulu saya akan coba memberikan informasi terkait dengan akreditasi program studi teknik informatika yang ada di PENS. Jadi apa sih pentingnya akreditasi? Jadi saya informasikan kepada teman-teman. Jadi bahwasanya akreditasi itu terkait dengan mutu. Jadi mutu dari program studi itu sendiri. Nah, itu ada badan tersendiri, jadi ada badan pengakreditasian yang ada di Indonesia yang melakukan akreditasi atau penilaian terhadap mutu dari program studi yang ada di kampus-kampus di Indonesia. Salah satunya ini adalah program studi di PENS. Jadi dengan nomor SK yang sudah tertera yang di slide bisa teman-teman lihat. Jadi program studi teknik informatika untuk strata D4 itu peringkatnya itu adalah A, kemudian yang strata D3 itu adalah A. Jadi yang saya kasih box merah itu adalah khusus untuk teknik informatika, dan beberapa program tinggi lainnya juga sebagian besar adalah A dan yang paling rendah adalah B. Jadi memang ketika kualitas kampusnya sudah mumpuni, jadi terbukti dengan Politeknik Indonesia sebagai politeknik terbaik Indonesia, nomor 1 Indonesia, maka tentunya program studi di dalamnya akan ikut berpengaruh, jadi akan ikut terdampak. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil institusi atau pihak manajemen kampus jadi akan mempengaruhi juga nanti terhadap kualitas daripada prodi-prodi yang ada di dalamnya. Dan terbukti ini ada informatika sudah mengantongi akreditasi A. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir. Buat memilih, jika mau memilih teknik informatika, jika nanti memilih kuliah di PENS. Karena sudah akreditasi A. Dan ketika akreditasi A, otomatis nanti ketika kalian melamar kerja, ijazah kalian itu akan benar-benar dipandang oleh industri, karena memang ketika sudah akreditasinya berarti kalian tuh sudah lolos dalam satu sistem yang sudah terstruktur dengan baik, di suatu sistem pendidikan yang sudah terstruktur dengan baik. Otomatis nanti industri tingkat pertanyaan akan lebih tinggi. Kemudian, nah ini penting banget teman-teman. Jadi kenapa sih saya mengambil slide yang kerjasama industri? Karena kerjasama perlu teman-teman ketahui bahwasannya kebanyakan pendidikan atau kampus-kampus yang ada di Indonesia itu memiliki gap. Apa maksudnya gap? Jadi antara yang diajarkan di kampus dengan kebutuhan di industri itu jauh berbeda. Jadi yang diajarkan di kampus misalkan A, di level A, tapi sudah di tingkat ini sudah di level Z. Jadi sangat jauh perbedaannya. Nah, di PENS itu karena memang Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Politeknik Elektronika Politeknik terbaik di Indonesia, nomor 1 di Indonesia, maka selalu berusaha untuk memperkecil gap tersebut dengan cara meningkatkan kerjasama industri. Jadi di sini saya ambil tiga saja ya, 3 kerjasama industri. Kalau diambil itu sangat banyak kerjasama industri lainnya, cuma di sini saya ambil 3 saja sebagai sampel. Jadi sudah ada kerjasama dengan Tiket.com, Blibli, dan Mauli dan Games. Jadi dari Tiket.com, Blibli mungkin teman-teman sudah sangat kenal ya. Jadi dia itu yang Tiket.com itu aplikasi untuk booking tiket, booking dan lain sebagainya, di hotel dan lain sebagainya. Untuk Blibli di sini dia fokus sebagai pemasaran digital atau marketplace. Dan Mauli dan Games dia salah satu perusahaan yang berfokus dalam pengembangan aplikasi, apps, dan juga game, produk game. Nah, dengan adanya kerjasama industri-industri, contohnya dengan 3 pihak industri ini, jadi PENS itu melakukan revolusi dalam sistem kurikulumnya. Jadi kurikulumnya itu diupdate sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi dengan begitu maka
apa yang teman-teman nanti dapatkan selama kuliah di Teknik Informatika PENS adalah benar-benar materi yang dibutuhkan di dunia industri. Nah, itu sebabnya tadi kelebihan vokasi adalah lebih mudah dalam mencari kerja. Nah, dengan adanya kerjasama industri yang cukup banyak, jadi dilakukan oleh Teknik Informatika PENS dengan industri-industri yang skalanya sudah level atas, maka teman-teman tidak usah khawatir, nanti pasti materi yang teman-teman dapatkan pasti applicable di industri dan justru itu akan menjadi nilai positif bagi teman-teman ketika nanti melamar di dunia kerja. Nah, berikut ini adalah beberapa prestasi-prestasi. Jadi kalau dimuat di slide mungkin nggak pas ya. Jadi foto-foto para mahasiswa berprestasi yang ada di Teknik Informatika PENS. Karena memang sangat banyak, jadi saya ambil beberapa yang terbaru saja, yaitu sekitaran tahun 2020. Pertama, ini adalah juara 2 Lomba Wican 2020. Ini levelnya adalah level internasional. Kalau yang lucu ini juara 1 Lomba Festika 4 2020, juara 1 The Grand Award Creativity Station 2020, juara 1 kategori UI UX pada Lomba Smart IT Fest 2020 tingkat nasional. Kemudian mahasiswa IT PENS dalam kompetisi Gemastik ke-8, kemudian juara 1 pada seminar nasional SIFAS. Jadi kalau dilihat itu memang levelnya itu tidak jauh-jauh dari level atau juara 1 sampai 3. Jadi selalu berada di rentang 3 besar kalau dalam tingkat kompetisi baik nasional maupun internasional. Nah, itu memang karena dari pihak kampus sendiri sudah memfasilitasi mahasiswanya dengan sistem pendidikan yang terbaik yang sudah tervalidasi dengan dunia industri dan telah terkoordinasi dengan dunia industri. Dengan begitu outputnya bisa kita lihat banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa dan ini kesempatan terbuka buat teman-teman jika nanti mau kuliah di PENS dan mengambil program studi teknik informatika. Jadi kalian bisa nanti explore kemampuan kalian, bisa terus kalian asah bakat kalian, pengetahuan kalian di bidang IT atau information technology. Dan tentunya dengan ada semangat dari teman-teman juga nanti semangat itu tidak diabaikan oleh kampus, melainkan akan terus didukung. Jadi fasilitas yang ada sudah sangat mendukung. Jadi laboratorium komputer yang sudah cukup banyak. Jadi itu akan bisa sangat mendukung bagi teman-teman juga nanti dari pihak-pihak dosen yang sangat kompeten. Jadi pihak-pihak dosen yang sudah banyak kuliah di luar negeri, jadi telah lulus di kuliah di luar negeri. Salah satunya adalah di negara Jepang. Nah, bisa tahu teman-teman tahu sendiri kan kalau Jepang itu adalah pusat teknologi. Jadi itu adalah negara yang menjadi kiblat teknologi, salah satu negara yang menjadi kiblat teknologi. Jadi dosen-dosen PENS sebanyak yang lulusan dari universitas-universitas ternama yang ada di Jepang. Jadi sangat komplit ya. Kelebihan yang atau opportunity yang bisa teman-teman dapatkan nanti sangat komplit. Jadi mulai dari sistem pendidikannya yang sudah tervalidasi dengan industri, telah terkolaborasi dengan dunia industri, terus ditambah dengan tenaga pendidik yang profesional dan juga terpercaya, dan juga nanti environment kampus yang juga sangat mendukung teman-teman buat terus mengeksplor diri kalian. Jadi selain dari yang pendidikan formal yang dari kampus, nanti di IT itu sendiri nanti ada semacam komunitas-komunitas mahasiswa. Jadi komunitas-komunitas IT ada yang komunitas game developer, komunitas web developer, komunitas Google Data Science, dan lain sebagainya. Jadi banyak komunitas-komunitas yang dibentuk di PENS. Nah, di situ banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa teman-teman ikuti, yang bisa teman-teman jalani, sehingga bisa meningkatkan pengetahuan wawasan teman-teman di bidang teknologi. Kemudian berikutnya ini ada beberapa ini prestasi-prestasi lainnya. Ini juara 2 di Google Developer Challenge, kemudian juara 1. Jadi meraih medali emas pada Integer 2018. Jadi itu adalah potret dari beberapa mahasiswa IT. Jadi ini adalah sampel saja. Sebenarnya banyak sekali
prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh mahasiswa Teknik Informatika PENS. Nanti teman-teman bisa lihat atau bisa kunjungi lebih jauh di website resmi dari Prodi IT PENS di it.pens.ac.id. Jadi dari teman-teman ini adalah sekilas sharing-sharing saya sebagai mahasiswa IT PENS. Jadi saya sendiri sudah merasakan bagaimana proses pembelajaran yang ada di kampus, terutama di program studi Teknik Informatika. Jadi di situ nanti teman-teman bakal benar-benar diajarin IT mulai dari dasar sampai ke level yang profesional. Jadi untuk teman-teman yang dari SMA tidak perlu khawatir kalau tidak memiliki basic IT tapi mau mendalami dunia IT. Yang terpenting haruslah adalah pertama adalah semangat, kemauan untuk belajar. Nanti ketika sudah ada kemauan untuk belajar, nanti dari pihak kampus dengan sistem pendidikan dan sistem kurikulum yang sudah update dengan dunia industri, kemudian ada dosen-dosen yang sudah benar-benar terakui kualitasnya dan juga sudah diakui kualitasnya baik di level nasional maupun internasional. Jadi sudah banyak dosen-dosen yang lulusan dari kampus-kampus ternama, salah satunya dari negara-negara yang menjadi kiblat teknologi. Terus nanti juga disupport dengan komunitas-komunitas yang ada di teknik informatika. Tentunya ini bisa menjadi peluang bagi teman-teman jika mau benar-benar mengembangkan karir di bidang IT. Dan just for your information bahwasannya nanti ke depan demand untuk profesional IT itu sangat banyak. Bisa teman-teman search di Google bahwa bisa coba cari data statistik kira-kira proyeksi demand untuk profesi di bidang IT itu seperti apa tahun depan. Jadi nanti bisa teman-teman compare dan seperti sudah saya search di beberapa sumber, memang kebutuhan untuk profesional IT akan meningkat untuk terus ke depannya. Dan itu merupakan peluang bagi teman-teman. Jadi nanti selepas kuliah lulus dari Teknik Informatika PENS, teman-teman bisa langsung dengan mudah diterima di dunia industri. Dan saya menjadi saksi dari beberapa kakak kelas, kakak tingkat yang sudah terima di beberapa perusahaan-perusahaan teknologi ternama, mulai dari Bukalapak, terus dari tiket.com, Blibli dan lain-lain. Banyak sekali dari alumni-alumni yang sudah berkarir di bidang di perusahaan-perusahaan IT ternama di Indonesia. Dan ini bukan isapan jempol belaka. Ini adalah kesempatan buat teman-teman jika mau benar-benar membangun karir di bidang IT, let's join di Teknik Informatika PENS karena kesempatan besar menanti teman-teman semua. Ini bukan promosi, tapi ini sekedar sharing pada teman-teman bahwasannya ada peluang besar yang bisa teman-teman raih jika bergabung di bidang di Teknik Informatika PENS. Terima kasih sebelumnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.